Boleh. Ya, Pak, sekitar 30. Ya. Yang hadir berapa orang? Baru udah 30 ya? Sekitar 20-an, Pak. Ada Tiga beberapa yang bulan ya. masuk. Oke. Oke, baik. Jadi kita mulai aja ya. Oke. Jadi namanya apa namanya? Ini yang hadir berapa? Udah berhadir belum? Udah pada masuk belum ya? Udah hampir semuanya masuk ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi pertemuan sekarang ini adalah hampir terakhir ya. Itu kira-kira kuliahnya berapa kali lagi ya? Dari jadwal ujian itu tanggal berapaan kira-kira? Pertengahan bulan depan ya? 16 kalau nggak salah, Kak. Iya, Pak. Tanggal 16. Jadi berarti kita kuliah mungkin ada libur lagi. Terlalu banyak kena liburnya juga sih. Jadi apa namanya? Ada 2 kali lagi kali ya. Pertemuan mungkin 2 kali lagi ya. Jadi uh, sekarang ini sudah di Sini aku. kuliah kuliah terakhir ini kita masuk ke materi tentang geostatistik ya. Geostatistik sebagai pengenalan saja, tapi jadi materi tentang geostatistik ini sebenarnya ada mata kuliah tersendiri, dan tentunya ini hanya bagian-bagian ini saja, bagian dari statistika ini dimasukkan sebagai pengenalan saja. Jadi Anda nanti diharapkan untuk mempersiapkan diri tentang apa itu yang disebut dengan geostatistik begitu. Nah, kalau kuliah pertama sampai terakhir kemarin ini, yaitu materinya adalah materi statistik ya, statistik. Sangat baik tentunya ya dari Pak siapa Pak Nana Pak Nara ya, Pak siapa namanya, Pak pengampu kemarin dari dosen statistik, Pak Tata ya, Pak siapa, Pak Bukan yang Nata, Pak mana? Nata ya. Hah? Halo, dari dosen yang dari statistik kemarin namanya Pak siapa, Pak Nata ya. Pak Tata, Pak. Kata Kak. Pak Tata, oke betul. Nah jadi tentunya materi kemarin itu apa aja yang sudah dikasih deh, tentang distribusi ya, normal segala macam ya, udah ya. Bisa ini kan dikasih gambaran kira-kira materi pertama sampai terakhir ini apa dari beliau tentang distribusi normal. Saya kira sudah ada distribusi yang ada ya, distribusi F, distribusi T, udah semua dikasih ya, Udah, Pak. udah ya. Nah terakhir kemarin kan tentang regresi polinomial ya, tentang regresi polinomial. Ya, Pak. Oke. Nah, tentunya kalau kita apa namanya materi sekarang adalah tentang geostatistika, tentunya bertanya kan, ada statistik, kemudian ada geostatistika gitu. Apa sih bedanya statistika dan geostatistika, ya kan? Nah, kira-kira ada gambaran nggak bahwa kita kan sudah mendapatkan apa namanya materi dengan cukup lengkap lah. Saya kira cukup baik dengan Pak Tata kemarin ya. Tentang statistika kita udah dapat materinya, dapat ilmunya. Nah, tentunya saya ingin menanyakan tentang kira-kira bayangan kita tentang tadi statistika murni ya, ada statistika, kemudian nanti kita masuk ke geostatistika. Tapi itu materi tersendiri nanti ya,
semester 8 itu ada kuliah tersendiri namanya mata kuliah geostatistik gitu. Jadi sekarang ini diambil sebagai pokok bahasan aja, bagian-bagian terakhir untuk pengenalan saja sebenarnya. Jadi nanti tentunya tidak terlalu kita dalami. Ini ya nanti akan kita lebih detailnya ke mata kuliah sendiri gitu. Tetapi pada kuliah ini paling tidak mengenal dulu ininya, mengenal filosofi dari statistik itu, geostatistik itu apa sih sebenarnya. Nah, ada bayangan nggak siapa kira-kira yang ingin memberikan bayangan apa sih kira-kira yang apa namanya geostatistik itu seperti apa sih kalau bicara hewan binatangnya seperti apa kira-kira? Ada yang mau memberikan ini kira-kira di mata kuliah yang mirip-mirip seperti ini kira-kira apa? Seperti misalnya ada mata kuliah fisika, kemudian ada mata kuliah geofisika ya. Anda udah Geofisika, dapat Pak. geofisika belum? Udah kan ya? Ada, Pak. Udah. Nah, kira-kira seperti itu adanya. Kira-kira Anda bisa memberikan definisi nggak? Misalnya kan Anda udah mendapatkan mata kuliah geofisika. Jadi mata kuliah fisika kemudian ada geofisikanya. Nah, kira-kira statistika nanti terus ada geostatistika kira-kira definisinya apa? Coba kira-kira seperti apa itu? Definisi dari geostatistika. Mau nyobain jawab, Pak? Ya, silakan. Tahu aku, geostatistik itu statistik terapan yang biasanya itu digunain buat nganalisis sama ngemodelin si data spasial. Apaan? Cuman diulang lagi deh, diulang lagi. Jadi geostatistik itu adalah suatu statistik terapan yang biasanya Ya, dibuat nganalisis sama memodelkan si data spasialnya. kita hargai ya. Jadi setiap pendapat itu nggak boleh dianggap salah, tapi kita hargai. Oke, kita tampung benar. Oke, yang lain lagi. Saya minta yang lain lagi memberikan jawabannya. Apalagi kira-kira. Nah, nanti setelah itu nanti akan saya berikan definisi yang sesungguhnya ya seperti apa gitu. Coba pendapat yang lain memberikan definisi yang kira-kira apa. Jadi kalau kita kenal ada fisika, kemudian ada geofisika, kita kenal ada kimia, ada geokimia, kemudian kita kenal morfologi, ada geomorfologi. Ya, itu semua arti ininya. Ada filosofinya sih itu. Nah, sekarang kita statistika, kemudian ada geostatistika. Kira-kira penekanannya di situ apa kira-kira yang ini? Jadi kata geonya itu seperti misalnya kalau saya kira mungkin lebih mudah kalau Anda kan belajar geomorfologi udah ya, Ya, jadi definisi morfologi itu apa? Kalau definisi morfologi apa? Udah dapat kan geomorfologi udah ya? Udah, Pak. Oke. Kalau morfologi apa itu definisinya? Morfologi bentuk atau bentang alam, Pak. Roman muka bumi kan ya? Jadi morfologi itu roman muka bumi lah ya. Nah, kemudian kalau ada geomorfologi berarti kan di situ ada geonya itu mengandung artian dalam di situ. Ada unsur-unsur yang menyangkut pada aspek ya. Jadi unsurnya itu udah beda. Kalau misalnya kita morfologi saja berarti suatu situasi yang menggambarkan keadaan undulasi lah permukaan bumi atau roman muka bumi gitu kan.
Nah, sekarang kalau kita masuk geonya berarti di situ ada arti tersendiri loh, di situ dalam loh ini artinya. Nah, di situ ada aspek-aspek yang terlibat di situ adalah aspek proses ya. Ada proses eksa apa 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 namanya endogen, eksogen gitu kan. Itu kalau udah berbicara dengan geo itu ada proses di situ sudah ada apa namanya proses eksogen, proses endogen, kemudian nanti di situ ada nanti ya seterusnya lah kalau kita berbicara tentang geomorfologi ya, karena geo ada geonya gitu. Sedangkan kalau hanya bicara morfologi ya tidak bicara tidak macam nggak perlu kita misalnya ada berbicara tentang morfogenetik, morfometri segala macam tidak, hanya sekedar berbicara tentang masalah masalah kondisi ya keadaan muka bumi romannya gitu, ketinggian gunung lembah sebagainya kayak gitu-gitu aja kan. Tapi kalau kita berbicara tentang geomorfologi, nah itu sudah ada aspek genetik di situ, ada genetiknya, ada seterusnya ya. Jadi, nah itu tadi kalau misalnya kita berbicara tentang statistika, kemudian ada geostatistika, kan statistika Anda udah dapat materinya lengkap lah ya. Waktu kemarin ini kuliah pertama sampai terakhir kemarin STK. Nah, hal yang paling membedakan sekali ya. Jadi ini pentingnya kuliah-kuliah ini saya sengaja hanya menekankan dulu pada aspek filosofinya dulu ya, nangkap filosofinya. Nanti kemudian minggu depan kalau ini kita minggu depan ini saya luring nanti. Jadi nggak apa namanya nggak daring seperti ini. Tapi minggu depan luring kita masuk ke apa namanya hitungannya lah, langsung ke apa namanya hal-hal yang sifatnya kita ini bukan, kalau sekarang ini lebih penekanan saya ke pemahamannya gitu ya, makna, filosofinya dari apa yang disebut dengan materi ini. Nah, jadi kalau geostatistik itu pertama data yang digunakan ya. Kalau kemarin kalau kita berbicara statistika, data yang digunakan itu adalah data-data yang hubungan antar data ya. Hubungan antar data itu tidak saling berkaitan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau kita berbicara tentang statistika, data yang kita gunakan itu, jadi masing-masing data itu tidak saling berhubungan, tidak ada. Ya, itulah yang disebut dengan tadi kalau definisi kemarin kan saya kira saya sudah berikan definisi juga waktu kita statistik satu, bahwa kalau datanya banyak data banyak ya cara, tapi data itu tidak saling berhubungan disebut apa itu? Itu disebut dengan data. Kira di stage satu kita sudah jelaskan lah ya, waktu itu kan data pernah kalau saya pernah tanyakan bahwa definisi daripada apa namanya definisi daripada data random itu definisinya adalah apa? Kalau random itu definisinya apa? Kalau misalnya data itu random, Diambil secara acak, Pak. nah itu acak tadi ya. Jadi kalau kalau data yang di dalam statistik itu datanya yang kita gunakan acak. Acak itu pengertian acak itu bukan acak-acak. Saya tekankan sekali lagi ya. Jangan diartikan bahwa acak itu acak-acak, bukan. Jadi pengertian yang dimaksud dengan data acak itu ada data masing-masing, setiap data itu tidak saling berhubungan, tidak memiliki hubungan apa. Tapi setiap data di dalam satu populasi itu memiliki apa namanya kesempatan yang sama, untuk dicuplik gitu ya. Nah, itu disebut apa namanya? Itu bisa menjadi sampel gitu. Jadi dia memiliki data yang disebut acak itu ada setiap data memiliki kesempatan yang sama untuk bisa dicuplik jadi sampel. Nah, itu disebut dengan data random atau data acak. Nah, itu tadi itu penekanannya kalau kita berbicara tentang data statistik. Data statistik ya. Oke. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak?
Belum ada, Pak. Ini Ya, ada, Pak. jelas ya tadi ya. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi, nah sekarang kita berbicara tentang geostatistika. Jadi statistika itu ada geonya itu ya seperti itu tadi. Kalau kita misalnya dianalogikan tadi dengan morfologi kemudian ada geonya, kata geonya berarti itu udah menyangkut genetika segala macam ya kalau di geomorfologi. Nah kalau statistika terus dimasukkan geo berarti di situ ada unsur-unsur geo di situ kan, tidak berdiri sendiri lagi. Artinya data itu tidak seperti yang tadi, data itu sangat sangat completely different dengan data yang saya bilang tadi ya. Oh, data banyak segala macam acak gitu random, hubungan antar data nggak ada sama sekali. Nah sekarang ini terbalik bahwa kita menggunakan data di mana setiap data itu memiliki posisi, memiliki harga, sehingga data berikutnya juga memiliki nilai dan memiliki koordinat tiap posisi, sehingga hubungan antar data itu tidak lagi acak, tapi ada apa namanya nilai nilai pengaruh gitu ya. Begitu ininya. Kira-kira begitu. Ya, coba di ini. Kira-kira jelasnya ini ya. Iya, Oma, ayo. Kenapa nggak di kampung? Kampung saya di atas ini, ngapain sama Linda? Ya, kepikirkan ada sudah seluas itu. Ibu ini, Oma, dia bikin 2 hektar. Dia bikin 2 hektar. Kita mau di rumahnya saja biasanya. Biasanya Pak Made, luas tanahnya. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Peternakannya sangat bersih dan sangat ayamnya sehat sekali. Sampai dia oh, kamu datang mau foto. Halo? Ya, Karena Pak. sekarang ini saya kan sedang terapi ya, jadi saya terapi ini saya kan ada sakit jantung sebenarnya, jadi lagi terapi. Saya sekarang dulu break dulu 5 menit, 5 menit dulu sebentar. Tunggu dulu. Sambil mikirin itu ya. Nanti ada pertanyaan nanti setelah itu nanti tentang masalah data ini baru kita masuk ke data ini. Namanya data dalam statistik dan statistik persamaan dan perbedaannya ada kan ya. Coba itu dulu disimak baik-baik. Nanti saya 5 menit ini saya ini masuk lagi ya sebentar. Tunggu itu sebentar. Nanti saya Baik, Pak. Baik. bikin pertanyaan. pergi dulu ya.
Oke, oke, kembali lagi kita mulai. Siap? Halo? Iya, Pak. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, jadi apa namanya tadi bahwa eh, statistika kita dengan data yang kita gunakan itu datanya acak ya. Kemudian ditambah dengan geo, maka data itu berubah menjadi bukan data biasa ya, bukan data acak lagi, tetapi data yang digunakan itu biasanya data yang memiliki posisi dan ya. Jadi namanya data itu disebut dengan medan sebenarnya kalau dalam fisika itu disebut medan karena kita tahu ya kalau di fisika kan apa ya definisi medan itu misalnya nilai nilai apalah yang mudah dimengerti ya misalnya nilai gravitasi ya di dalam ruangan ini kan atau nilai ya di gravitasi boleh gravitasi kalau misalnya saya mengukur nilai gaya tarik gravitasi di titik ini ya pasti nilainya ada kan ya. Kalau saya pasang alat gravimeter di sini ya di titik ini yang saya ini tadi itu kan nilai nilai gaya tarik bumi terhadap titik ini kan ada nilainya tak? Ada kan? Halo? Anda udah belajar ini kan gravitasi ya, gravity ya Iya, Pak. di Belajar, Pak. geofisika. Udah ya. Artinya setiap nilai apa titik di sini kemudian di sini titik satu lagi saya tarik apa ngambil gravimeter maka diukur di sini nilainya nilai gravity di sini ada juga kan nilainya tak? Nah, artinya di setiap titik dalam ruang ini di dalam ruang ini kalau misalnya setiap titik itu memiliki nilai. Jadi artinya setiap titik itu ada posisi tertentu dan nilai tertentu kan? Nah, itu disebut dengan medan. Kalau dalam fisika definisi medan itu adalah setiap titik di dalam ruang itu memiliki nilai ya. Itu disebut medan. Medan jadi medan gravity atau medan apa disebut apa medan temperatur misalnya kan. Kalau misalnya kita mengukur temperatur ruangan di sini di titik ini di tempat ini, kemudian pakai termometer lagi di tempat ini kan nilainya berbeda tuh ya. Kalau beda-beda, misalnya di sini mungkin dekat dengan AC, kemudian ini ya, dekat dengan jendela yang panas, tentunya nilai termometer pasang di sini biar beda kan. Jadi nilai-nilai di setiap titik dalam ruangan itu punya nilai dan memiliki posisi dan itu tidak boleh dibilang acak lagi. Data itu bukan acak lagi namanya, tetapi disebut dengan data spasial. Data spasial. Jadi data spasial itu adalah data yang tidak acak ya istilahnya. Jadi datanya itu tidak acak. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan? Cukup jelas, Pak. Ya, suaranya kecil. Coba ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Oh, cukup jelas. Oke, baik ya. Jadi kita tadi dari data ya, berangkat dari data bahwa data dari statistik itu adalah data random, data acak. Kemudian jika kita menggunakan geostatistika, maka datanya itu adalah data spasial. Artinya setiap data, setiap data itu memiliki harga dan posisi. Jadi koordinatnya harus tahu. Jadi kalau kita nanti mau mengolah data statistik itu setiap titik itu harus ada
tidak ada koordinatnya dan harga di titik itu berapa gitu. Baik itu nanti kita mengukur tentang kadar emas misalnya, ataupun nilai ketebalan batu bara dari satu titik ke titik lain itu punya koordinat dan punya nilai gitu di satu titik itu. Jadi data geostatistik itu adalah yang data itu dari data alam lah ya. Misalnya data emas tentang di titik ini berapa ppm, kemudian berapa meter dari situ sekian ppm, kemudian dari mana. Nah, demikian juga mineral-mineral yang lain, misalnya tembaga, nikel misalnya, atau apa. Nah, atau batu bara misalnya juga begitu, baik itu kadarnya ataupun dari ketebalan atau sim dari lapisan batu baranya itu dari satu titik ke titik lain itu bervariasi ya. Tergantung daripada apa namanya formasi endapan batu baranya gitu kan. Oke. Nah, kemudian di dalam melakukan satu perhitungan, di dalam melakukan perhitungan untuk potensi dari suatu komoditi ya, di satu komoditi cara-cara lama ya, katakanlah dengan cara konvensional itu dengan statistika, kemudian beralih ke geostatistika ini ada juga transisinya ya, misalnya sebelum masuk ke metode yang terbaru waktu kemarin itu kan disebut dengan estimasinya kriging ya, estimasi kriging. Nah, itu estimasi kriging itu dianggap estimasi yang terbaik lah, artinya mendekati gitu. Jadi diistilahkan kriging itu diistilahkan dengan blue. Coba tulis blue itu BLUE ya. Jadi disingkat blue itu best linear unbiased estimation. Jadi dengan cara kriging itu dianggap tidak bias dalam estimasinya, dianggap tidak bias gitu. Jadi sehingga sangat tepat dalam melakukan estimasi begitu. Tetapi untuk masuk ke kriging ini ya memang kita harus tahu dulu ada beberapa metode yang antara kriging dan masih ada konvensional namanya, kemudian masuk ke kriging gitu. Jadi metode-metode yang dipakai sebelum masuk ke kriging ini ada yang disebut dengan metode poligon ya. Kalau menghitung volume dari suatu, biasanya digunakan di dalam eksplorasi batu bara ya. Menghitung volumenya itu biasanya dengan menggunakan metode poligon. Anda udah pernah mengenal metode poligon belum ya? Nanti di mata kuliah itu nanti ada khusus nanti cara menghitung volume dengan poligon ya. Tapi itu sangat kasar dalam estimasinya. Jadi saya ingin menunjukkan nanti bagaimana perbedaan antara metode-metode yang estimasinya kurang bagus sampai ke estimasi yang menurut teori sekarang ini yang terbaik ya, yang disebut dengan kriging gitu. Nah itu jadi ada yang disebut nanti dengan metode poligon. Nanti setelah poligon itu ada metode inverse distance ya, inverse distance square. Nanti dari inverse distance itu baru masuk ke metode kriging. Jadi saya pikir minggu depan ini kita nanti akan latihan menghitung volume cadangan ya, volume daripada menghitung perhitungan dari estimasi tadi. Cara menghitungnya seperti apa? Saya kira ini sebaiknya kalau nanti kita di luring aja pertemuan ini ya, karena lebih baik kalau interaksi nanti di kelas gitu sebenarnya baik. Jadi bagaimana metode ada metode konvensional itu ada beberapa sebenarnya di situ. Di samping dengan poligon, ada yang disebut dengan metode triangulasi. Ada beberapa di situ metode yang masih konvensional tapi dianggap udah cukup lah ya. Tetapi kalau misalnya ingin yang estimasi yang lebih mendekati di signifikan errornya kecil,
maka masuklah kita ke estimasi kriging gitu. Nah, kriging itu nanti akan kita bahas di minggu depan sebenarnya. Nah, kira-kira begitu ininya. Jadi memang saya sengaja untuk kuliah sekarang ini hanya menyampaikan, memberikan filosofinya dulu gitu ya. Jadi dalam memasuki suatu pemahaman apa namanya sesuatu apa namanya ilmu yang baru lah ya katakan begitu. Yang pertama harus kita mengenal dulu binatangnya seperti apa. Jadi kita belum pernah melihat gajah tapi kita langsung langsung apa namanya ingin berbicara tentang gajah. Padahal pengalaman kita hanya memegang ekornya misalnya. Kita bercerita gajah itu seperti ular gitu kan. Nah, makanya sebelum masuk kita ke binatangnya itu ya kita pahami dulu secara filosofi kira-kira seperti apa itu apa namanya apa yang disebut dengan geostatistik itu seperti apa. Nah, gambarnya tadi seperti itulah yang saya kasih ilustrasi bahwa bisa diilustrasikan seperti misalnya geomorfologi tadi ya. Jadi kalau morfologi itu kan ya sangat mudah lah ya, bentuk-bentuk itu sudah selesai. Mau mengetahui bentuk permukaan bumi itu udah tahu morfologinya seperti apa. Itu namanya roman muka bumi kan. Udah tahu kayak gitu. Tapi kalau sudah pakai geonya lagi geomorfologi, ya maka di situ ada unsur-unsur yang lebih banyak terlibat, lebih lebih sulit lah mengetahui apa genetikanya, mengetahui apa segala macam morfogenetiknya, morfo macam-macam kan, morfometrinya, morfo ya morfotektonik segala macam itu udah mencakup hal-hal yang sangat lebih rumit lah. Jadi itu berhati-hati dengan kata itu kan fisika, geofisika ya. Itu di situ ininya pengertiannya fisika begini, geofisika ya. Ada geo di situ yang berperan ada unsur geonya di situ berperan di situ bagaimana geo itu berperan dalam ilmu fisika itu gitu. Nah, statistika juga begitu. Jadi ada unsur apa namanya unsur geo yang berperan dalam bagaimana statistika itu dengan dari apa namanya raw materialnya adalah apa namanya dari bumi gitu ya, data-data bumi kayak gitu pakai gitu. Nah, dengan catatan tadi bahwa kalau kita mengolah data dari bumi ya berarti yang harus kita ketahui adalah setiap titik itu harus mengetahui koordinatnya dulu. Koordinat dari titik itu di mana dan apa dan nilai dari komoditi apa yang kita ukur kan. Misalnya emas, kita bikin lintasannya dari timur ke barat di lintasan dengan jarak misalnya 10 meter atau 20 meter. Ini titik pertama 10 ppm, titik kedua berapa ppm, dan seterusnya ya. Nah, di situ nanti kita melihat ininya. Kita melihat kalau misalnya dalam pengolahan statistiknya itu melihat tren apa namanya tren daripada kadar emas itu mengarah kemana lebih dominan gitu itu kelihatan nanti. Kalau kita menggunakan variogram, kita menggunakan apa namanya dari variogram itu kita analisis variogram itu bisa kita lihat ininya nanti. Kita bisa melihat tren apa namanya di mana endapan emas itu lebih banyak mengarah kemana itu bisa kita telusuri dari situ gitu. Nah begitu kira-kira ininya. Ada lagi ada yang mau didiskusikan? Dari saya sudah jelas, Pak. Oh, oke, sudah jelas. Oke, lain. Nah, jadi kita tinggal nanti ini ya. Nanti kita ngitung menggunakan ini ya metode nanti minggu depan lah ya. Apa itu poligon, apa itu triangulasi segala macam, menghitung dengan cara itu ya. Kemudian kita menghitung dengan cara inverse distance ya. Inverse distance square ada namanya metode IDS. Kemudian masuk ke metode kriging ya. Kriging itu yang diistilahkan sebagai blue. Jadi best linear unbiased estimation. Jadi
estimasinya dianggap benar ya. Estimasi dianggap mendekati benar gitu. Ya. Ini Anda di mana ini sekarang, di kampus ya? Atau di rumah masing-masing? Beda-beda Pak. Ada yang Oh, di beda-beda di rumah. kampus, Nanti ada yang kuliahnya di jam itu berapa lagi ada kuliah? jam 1 Pak. Jam 1 ya. Oke, oke. Jadi masing-masing masih di rumah ya. Nah, jadi nanti kalau apa? eh ya, saya minggu depan lah kita ini kan. Minggu depan kita latihan soal-soal ya. Latihan mengerjakan cara estimasi dengan cara konvensional dan cara geostatistika gitu. Ya, oke. Saya kira kalau memang Anda tidak ada lagi yang dianggap perlu, saya pikir cukup ya materi yang saya ingin sampaikan memang itu, bahwa ingin memperkenalkan dulu konsepnya itu seperti apa, kemudian tinggal kita masuk ke ininya. Jadi kalau kita langsung ke jadi tanpa pendahuluan seperti ini kemudian langsung kita hitung-hitung, kita nggak tahu arahnya kan. Langsung misalnya langsung diarahkan hitung metode apa namanya perhitungan cadangan dengan cara poligon, langsung tiba-tiba ngitung-ngitung aja misalnya, kita kan nggak ngerti ininya, nggak ngerti, oh poligon itu kisah ngitung ini untuk apa gitu. Nah kita nggak ada wawasan lagi, maksudnya ada metode lain rupanya di samping poligon ini ada metode triangulasi, ada yang lebih bagus lagi dengan apa namanya dengan IDS misalnya, dan lebih ini lagi ke rigging misalnya, lebih lebih baik lagi begitu. Nah jadi itu kira-kira ininya. Nah kalau memang ini silakan silakan kalau yang ada yang mau bertanya. Kalau materi dari Pak Tata mulai dari apa kemarin? Ininya waktu kuliah pertama itu, ya. Yang pertama dikasih materi apa? Dari pengujian hipotesis Pak, terus eh, Tentang apa deh? pengujian hipotesis, terus Oh ya ya, uji hipotesis ya. regresi. Oke oke oke. Udah sih Pak sampai polinomial regresi. Polimer regresi. Oh ya. Jadi tentang apa namanya distribusi-distribusi itu udah tahu semua ya, distribusi normal, apa itu distribusi T, distribusi binomial, distribusi apa namanya? Udah diajar, disampaikan juga ya, dikasih juga ya. Langsung ke uji hipotesis saja ya? Iya Pak. Ada juga Pak pengertian tabel T, distribusi T dijelasin juga. Oh gitu ya. Iya Pak. Oke. Oh ya ya, oke, oke, bagus ya. Oke. Jadi apa yang disampaikan pada kuliah ini saya pikir ini ya cukup cukup jelas ininya ya. Jelas ya? Cukup jelas Pak. Oh, jelas. Jadi materi kita saya ulangi lagi bahwa sebagai pokok bahasan ya, pokok bahasan untuk kuliah terakhir ini, kuliah di materi statistika 2 ini, itu tentang geostatistika. Nah, geostatistika itu kan tentunya kita yang yang membedakan dengan statistika itu adalah di masalah datanya ya. Data di dalam statistik itu adalah kita menggunakan acak atau random, sedangkan di dalam geostatistika itu datanya adalah data spasial gitu ya. Spasial itu artinya data dengan antara data dengan satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Mengerti nggak maksudnya kalau data itu saling terkait? Artinya begini, kalau misalnya data 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 apa ya? Uh, Katakanlah Anda berdiri di satu sumber sumber api ya. Sumber api misalnya 1 meter ada api unggun gitu. Anda berada di 1 meter di sekitar api unggun. Temperatur itu kan lebih panas ya, panas ya. Nah kemudian mundur
5 langkah atau 2 meter dari api unggun, temperaturnya juga pasti lebih kecil ya. Nah, jadi ada gradasi itu nanti. Jadi kalau misalnya temperatur di 1 meter di dekat api unggun, kemudian Anda mundur 10 meter dari situ, nggak mungkin temperatur itu berubah jadi 1000 derajat, 1000 derajat Celcius, nggak mungkin kan. Nah itu jadi data spasial itu artinya data berhubungan dari satu ke titik berikutnya itu berhubungan gitu, pasti gradasinya ada. Kalau misalnya Anda termometer di 1 meter dari api unggun, misalnya katakanlah berapa derajat, misalnya mungkin 40 derajat atau lebih, 50 derajat, mundur 1 meter ke belakang, jadi turun 30 derajat, mundur lagi 1 meter ke belakang, jadi 20 derajat, dan seterusnya gitu ya. Nah itu keterkaitan antar data itu ada maksudnya. Jarak sekian meter, dia turun berapa derajat. Tidak mungkin data pertama sampai data ketiga itu perbedaannya misalnya 30 dari 60 derajat atau jadi malah naik misalnya jadi 100 derajat atau jadi 0 derajat, nggak mungkin kan. Jadi keterkaitan antar data itu disebut dengan data spasial. Artinya data satu dengan data yang lain ada namanya pengaruh, ada keterpengaruhan antara satu yang lainnya. Ada gradasi lah ya. Ya tidak mungkin tiba-tiba 100 berubah jadi 500 derajat, nggak mungkin kan kalau di dekat api unggun itu. Oke. Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, Cukup, baik. Pak. Kalau begitu kuliah kita hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan itu nanti kita luring ya, nggak online gitu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Sama-sama, ayo.